Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian ya. Kali ini saya ingin membahas komentar yang ada di video saya gitu. Judul videonya itu adalah masakkanlah suami Anda ayam atau rendang, jangan ikan asin terus setiap hari gitu. Nah, jadi kalau Anda tonton video ini ya, sebenarnya Anda akan mendapatkan pelajaran di sini gitu. Ini suatu bentuk kritik saya yang membangun dunia ya demi keharmonisan rumah tangga. Bahwa istri itu harus selalu taat pada suaminya ya, apalagi dalam hal-hal kebaikan, apalagi untuk demi keharmonisan rumah tangga gitu kan. Kecuali kalau misalnya ketaatan dalam masa oke, itu jelas haram hukumnya. Nah, jadi ini masalah ego guys. Jadi istri itu harus menurunkan egonya karena gimana pun suami itulah imam gitu kan. Dan suami pun gitu, kalau istri minta, kalau tidak masuk kan kalau bisa dipenuhi gitu. Jadi ini adalah ini untuk demi menghilangkan ego di antara pasangan suami istri gitu. Jadi masing-masing harus mengalah. Kalau memang baik ya penuhi gitu kan, kerjakan gitu. Jangan karena kan saya bahas di video ini adalah jangan karena ego terus Anda tuh untuk mata gitu. Kalau kalau ada kebaikan yang berusaha disampaikan. Nah, dia komen sini guys. Dari akun Oppo baru ya. Jadi saya buat video ini untuk lebih jelas lagi gitu. Nah, di video ini kan kalau Anda simak baik-baik, itu analogi, itu hanya berupa analogi yaitu ayam atau rendang dibandingkan dengan ikan asin. Jadi kan saya katakan laki-laki kebanyakan itu ya mereka tuh suka wanita yang cantik gitu. Itu udah wajar. Makanya Allah nanti di surga nanti yang memberikan pasangan tuh laki-laki bidadari yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya kecantikannya kan. Nah, jadi karena Allah menciptakan manusia itu dengan hawa nafsu dan dengan dengan watak menyukai keindahan gitu dan kecantikan gitu kan atau ketampanan, kegantengan. Jadi itu memang naluri dan yang itu memang Allah ciptakan asal disalurkan dengan cara yang halal dunia gitu kan. Nggak masalah gitu. Jadi itu adalah naluri manusia yang Allah kasih gitu karunia gitu. Karena tanpa itu kita nggak bisa menikmati. Kalau misalkan ada misalnya ada wanita cantik atau laki-laki ganteng gitu. Kalau Anda tidak dikasih Allah nikmat itu, Anda tidak bisa merasakan apa keindahan mata nama memandang gitu. Itu family memandang yang halal tuh gitu kan, yang halal bagi Anda itu istri Anda atau suami Anda itu. Nah, itu jelas adalah analogi, bukan bukan saya terangkan di video saya padahal itu bukan bukan ada hubungan dengan biaya guys sekali lagi. Ini bukan dalam artian dalam makna sebenarnya. Ayam kita tahu harga ayam atau rendang itu kan mahal gitu kan. Ikan asin itu murah gitu. Ini kan saya katakan itu hanya logi dan tidak berhubungan sama biaya gitu, ya kan? Itu perlu dipahami. Itu hanya apa? Biar Anda paham kalau kalau bedanya istri yang tidak merawat kecantikannya misalnya tubuhnya atau wajahnya itu sama kayak ikan asin saya kasih analogi gitu kan. Sama kayak orang istri yang masakan ikan asin gitu. Jadi karena egonya malas lah masak ayam gitu atau rendang gitu kan, atau yang makanannya apalah yang layak bagi suaminya gitu ya kan, karena kemalasannya, karena egonya, udahlah ikan asin aja yang penting suamiku makan gitu. Kalau nggak mau makan asin ya udah gitu, nggak usah makan itu kan sama kayak itu analogi ya guys. Jadi suami dihidangkan dengan egonya dia gitu, egonya sang istri gitu ya. Istri yang nggak mau berusaha gitu kan, memberikan suaminya ya apa adanya. Ini bukan karena beda. Kalau bisa gini, kita ngomong orang cacat ya, orang cacat itu memang apa adanya, itu kita maklum, itu orang cacat nggak bisa diubah gitu kan. Tapi ini orang tidak cacat, jadi termasuk sempurna, diciptakan Allah dengan kesempurnaan akal, pikiran, daya, upaya. Masa nggak mau berusaha gitu kan? Toh demi suaminya sendiri. Ini kan suatu pendidikan moral, akhlak dalam keluarga, guys. Demi kan untuk yang rugi yang untung kan suami Anda sendiri gitu. Yang untung kan keluarga Anda sendiri juga gitu. Kan akan tercipta nanti keharmonisan rumah tangga gitu. Jadi ini kita ngomong jujur aja gitu. Karena suami itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan tentu punya rasa gitu, rasa akan mencintai keindahan, kecantikan gitu kan. Itu adalah naluri yang Allah ciptakan, yang nggak bisa kita tolak gitu, bisa kita tutup-tutupi atau sembunyikan gitu dengan berlindung di balik egoisme
apalagi apa dengan klaim. Jadi sekarang ini gampangnya tuh dikit-dikit terimalah padanya gitu. Jadi sekarang Anda tuh apa ya, tidak mau berusaha gitu guys. Jadi main ambil gampangnya aja deh gitu kan. Terimalah apa adanya gitu. Jadi intinya adalah apa ya kayak tadi analogi gitu. Jadi kalau mau makan ikan asin udah nggak usah makan gitu. Masa begitu perlakuan sama suami gitu kan. Suami itu kan seharusnya di apa namanya? Apa namanya? Karena kan surga kan dilepaki suami. Jadi suami itu harus sedikit ada penghargaan gitu. Nah, makanya wanita yang pandai menghargai suami, dia tahu selera suami seperti apa dan dia akan kasih suaminya seperti itu. Ya kan? Misalnya kayak suaminya, tentu suami misalnya ada tipe-tipe yang suka wanita yang langsing, yang cantik, ya kasih suami Anda gitu. Toh suami Anda sendiri gitu kan. Bukan yang murid Anda gitu, bukan. Jadi karena saya kritik banyak wanita yang justru sama pacarnya gitu kan, sama yang bukan muhrimnya, sama yang bukan suaminya itu malah merawat kecantikan gitu, menyuguhkan kecantikan itu tiap hari sama pacarnya gitu kan. Ya sama pacarnya itu dia dandan habis-habisan gitu kan, merawat diri, tapi dengan suaminya dia acuh-acuh gitu, cuek, pentingan ego, dengan gampang kan terima apa adanya gitu. Coba Anda pacaran, Anda mungkin akan susah ngomong gini. Misalnya pacar gitu kan, Anda pasti akan takut nanti ditinggalkan gitu, ya kan. Misalnya pacarnya protes, pacar Anda misalnya protes kan, kasih nasihat lah sedikit apalah gitu, minta gitu kan. Anda akan susah jawab, terima apa adanya gitu. Kenapa? Anda takut diputusin gitu. Karena kalau dalam hubungan pacar tuh kan gampang memutusin itu guys, karena cuma pacaran gitu kan, sesuatu nggak resmi gitu. Nah itu Anda mau mempertahankan gitu, Anda berusaha cantik demi pacar gitu kan, atau belum lagi dapat pacar baru mencari gitu, Anda mau cantik demi mereka, tapi Anda tidak mau cantik demi suami Anda gitu. Di situ kritik saya gitu kan. Pas suami itu adalah levelnya jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada pacar Anda atau calon pacar Anda gitu loh. Nah itu yang perlu dipahami dulu ya. Nah kita bacakan komentar dia. Sebenarnya saya buat video ini untuk menjelaskan lebih gitu. Mungkin dia belum paham gitu kan. Di akun Oppo baru ini mengatakan ya, walah mas nih ya, tutup aja lah akun YouTube-nya, kontennya nggak berguna semua. Gitu. Jadi ini saya balas segini kan, kalau nasihat yang baik sudah dikatakan tidak berguna, maka apakah menjas orang lain tanpa menggunakan argumentasi bisa dikatakan ada hal nggak berguna, ya ada hal yang berguna gitu. Saya menyindir dia ya, karena dia nih cuma bisa menjudge tanpa menuturkan argumentasi gitu guys. Lalu katanya nih guys, haha isinya pasti makan hati, punya laki kayak gini. Dia nggak kenal istri saya gitu kan, menebak-nebak saja gitu. Dan kalau misalnya wanita yang makan hati, itu berarti dia nggak ngerti konsep rumah tangga, bagaimana menjaga kalau misalnya rumah tangga. Sang suami akan berusaha yang terbaik demi istrinya, yang istrinya pun akan berusaha yang terbaik bagi suaminya gitu loh. Sedangkan pacaran saja berusaha untuk terbaik jadi terbaik bagi pacarnya gitu kan, apalagi dia suami istri guys gitu loh, ya kan. Jadi intinya adalah mau makan hati nggak makan hati itu tuh tergantung personnya. Kalau akhlaknya benar, moral benar, dia tahu esensi rumah tangga adalah menjaga keharmonisan, ya, menjaga cinta kasih antara keduanya, dan itu harus dipupuk kan. Jadi kalau Anda bayangkan ya, tanaman itu harus dipupuk gitu, ya kan. Misal gini deh, ada di luar sana tanaman yang indah gitu kan, anggaplah bunga gitu. Ini bukan milik saya nih, ya kan. Jadi ini sama dengan orang yang lagi mencari bunga lah gitu kan, dia masih jomblo gitu kan. Nah lalu itu bunganya dipupuk tiap hari guys, sehingga dia subur dan indah gitu. Nah ketika saya membeli bunga tersebut alias saya menikahinya, tiba-tiba bunga itu ketika dia bersama saya layu gitu guys. Sementara dengan saya dia atau tumbuh di dalam liar, dia tuh indah gitu loh. Jadi kalau kita berpikir normal, logika, nanti laki-laki kan semua kalau berpikir ini ya, takutnya nanti kita harus menjaga ya. Ngapain saya menikah? Ngapain saya beli bunga? Nanti kalau saya beli bunga ini, nanti dia bakal layu di tangan saya gitu. Kan? Padahal dia udah pupuk, padahal kan dikasih air, tapi tetap layu gitu.
Karena bunganya ini egois gitu, ya kan? Kan hati ya orang yang membeli bunga itu gitu. Dia lebih mau berbunga di alam liar, gitu kan? Itu anehnya gitu. Jadi sebenarnya bunga itu kan harus menyenangkan orang yang membelinya, orang yang memilikinya gitu guys. Bukan dia itu indah di hutan gitu kan. Gitu loh maksudnya tuh. Eh, itu mengenai prinsip akhlak dan moral, bagaimana menyenangkan hati suami gitu kan. Bukan kita tuh dalam ini kan bukan dalam hal maksiat. Nah, ada lagi guys, sambung lagi ya. Nih, kata dia atau jomblo kata dia ya. Istrinya pasti makan hati punya laki kayak ini atau jomblo. Jadi saya dikira jomblo gitu guys. Luar biasa ya. Jadi nggak ngerti. Jadi bisanya yang merebak aja gitu kan. Nih, kalau mau makan ayam itu butuh modal. Nah, ini berarti ya nggak paham video saya ya. Jelas sekali nggak paham video saya. Saya nggak bicara mengenai ekonomi gitu. Saya bicara mengenai kecantikan seorang istri gitu kan. Jadi itu analogi itu jangan disamakan total gitu loh. Jadi makanya harus tonton video tuh harus disimak gitu. Jangan belum apa-apa, Anda belum simak, Anda katakan tidak berguna, akhirnya Anda menjat sembarangan lagi, mengira-ngira, nebak-nebak gitu kan. Saya ini apakah isi saya makan hati, apakah saya ini jomblo gitu kan. Lalu malah apa menghubungkan dengan modal lagi. Pas saya nggak ada ngomong modal mas kali guys ya. Saya jelaskan. Katanya kalau mau gratisan, numpang rumah tetangga. Gitu juga cantiknya istri itu kewajiban suami. Jadi suami-suami itu harus modali, bukan biarin. Ini jangan paham ya. Jadi gini guys. Manusia yang tidak kreatif itu semuanya selalu menggunakan modal gitu. Coba anda bayangkan di dunia ini semuanya seperti itu. Kalau nggak ada modal nggak bergerak, ya kan? Kalau nggak ada modal nggak mau berusaha. Apa jadi dunia ini juga? Anda lihat orang-orang kreatif itu sukses loh. Saya contohnya. Saya dulu nggak ada modal guys, ya. Saya betul-betul dari nol membangun karir, membangun modal itu dari nol. Dulu saya pernah bekerja apa di perusahaan packing gitu kan, perusahaan apa yang kontrak sama perusahaan. Intinya dia adalah perusahaan yang di bidang apa pindah orang-orang pindah gitu. Saya berapa tahun kerja situ, lalu saya pindah kerja di mall, lalu saya pernah juga kerja di hotel, pernah kerja di mana lagi ya. Intinya saya itu dulu dari nol. Jadi saya ngumpulin modal dari nol. Saya awalnya nggak ada modal ya. Saya dengan giat gigih kan, saya menabung ya kan, demi ngumpulin modal gitu kan. Nah, baru setelah dari saya awal bekerja tuh tahun 2000 berapa ya? 2002 guys. Awal saya bekerja tuh tahun 2002. Itu 2 tahun setelah saya tamat sekolah, tamat SMA. Saya tamat SMA tahun 2000, tahun 2002 saya bekerja sampai sekarang. Nah, itu kan saya ngumpulin modal tuh berbelasan tahun ya mungkin ya. Nah, ketika kemarin di bulan September tahun kemarin itu modal saya cukup, akhirnya saya putuskan saya coba-coba untuk mengelola modal saya aja gitu. Saya nggak usah lagi kerja sama orang. Saya coba mengelola dana saya sendiri gitu. Nah, nah, jadi nggak dari awal saya tuh mengandalkan modal guys, nggak dari awal. Saya butuh belasan tahun agar modal tumpul, baru bisa mencoba menyerahkan diri pada modal ini gitu. Disinilah baru saya tiba pada fase sudah cukup, saya udah punya modal, saatnya saya kelola modal saya gitu. Ini nggak ujuk-ujuk dari awal gitu, ya kan? Ini semua itu dimulai dari nol gitu. Coba anda bayangkan begini, dulu tahun 2002 saya 2000 tamat sekolah, 2002 saya nggak ada modal kan tentunya. Kalau tidak saya bekerja, saya tidak akan modal-modal sampai sekarang gitu, ya kan? Lalu apakah saya tidak bergerak? Itu kalau semua orang begitu guys, kita nggak akan mana maju. Makanya orang kreatif gini guys ya, orang kreatif itu ya, yang nomor satu dibutuhkan itu adalah kemauan. Lalu nomor dua usaha plus doa. Modal adalah faktor terakhir gitu, ya kan? Modal adalah faktor terakhir. Nggak ada modal, dia cuma butuh duanya aja. 3 sama doa, modal, usaha, doa. Modal apa namanya? Kemauan atau niat, usaha atau doa dan doa. Ini yang paling penting. Modal ini bukan faktor apa, bukan faktor utama, guys. Modalnya ada ada backup gitu, ya kan? Dan banyak orang tuh yang bekerja contoh kayak misalnya PNS misalnya,
atau TNI Polri, ASN lah ibaratnya, atau orang-orang yang memang kerja sama orang dari apa? Dari kecil, dari muda sampai tua, sampai pensiun dia kerja sama orang gitu. Mau di ASN, mau swasta, juga yang kayak petani, pekebun, yang dia tuh apa, tanahnya tuh mungkin bukan tanah dia mungkin garap hutan gitu kan, jadi atau dia garap apa, punya orang gitu, dia apa, jadi petani, apa namanya, petani garapan ya. Jadi intinya dia tuh nggak punya modal dan dia bisa hidup sampai masa tuanya gitu. Apa dia punya? Niat dan usaha. Dan banyak kisah orang sukses itu yang nggak ada modal guys, jadi dia bermodalkan niat dan usaha gitu ya kan, apalagi di awal-awal. Nah, sama seperti misalnya kalau apa, masalah kecantikan ya. Nah, Anda perlu tahu ya, saya nggak bicara mengenai suami yang nggak tahu diri di sini. Jadi suami itu kan harus ngerti juga gitu. Jadi gini, apa namanya, Muslim itu kan, kalau kita bicara soal Muslim, dia tuh kan harus punya niat dan usaha gitu, semampunya gitu kan. Nah, jadi misalnya suami punya keterbatasan ekonomi misalnya, apalagi masa pandemi gini misalnya. Lalu suami ketika dia meminta apa, sedikit meminta apa, enggak, itu nggak salah kan, apa, istrinya supaya langsing atau cantik, ya itu tuh secara alami gitu kan. Lalu istri yang baik, dia akan berusaha semampunya untuk mewujudkan keinginan suaminya, bukan dengan ngomong langsung, abang nggak modalin gitu. Itu bukan istri yang baik guys. Istri yang baik itu harus kreatif, dia mencari solusi ya kan. Oh, suamiku pengen aku cantik, aku pengen langsing, apa solusinya ya gitu. Dia harus berpikir seperti itu dulu, jangan langsung dikit-dikit nggak ada modal gitu. Itu berarti dia sama dengan mengatakan, dengan saya nggak mau gitu kan, atau saya nggak mau usaha gitu. Tapi yang kreatif akan berkata, saya akan coba gitu ya, saya akan coba. Karena asal tahu ya, saya banyak mendengar kisah-kisah orang sukses ya, itu mereka tidak pakai modal guys, atau minimal di awalnya nggak pakai modal. Ada juga orang-orang cantik mereka cuma butuh, tahu nggak, mereka hanya butuh modal olahraga ya kan, butuh modal jaga kebersihan, luluran gratis, minum jamu, kan banyak yang apa, barang-barang gratisan apa, atau barang-barang murah gitu. Nggak mesti Anda harus operasi plastik yang membuat butuh dana puluhan atau ratusan juta atau miliaran. Nggak perlu Anda suntik putih atau segala macam yang mahal-mahal gitu guys, atau kayak ke salon. Ibaratnya suami itu cuman apa namanya, pengen lihat Anda tuh berusaha kan, Anda nampak niat Anda gitu. Jadi hasil itu nggak penting gitu guys, hasil itu nggak penting gitu. Yang disesali itu kan bisa gini ya, kita bisa katakan tuh, kemauan nggak ada, harus niat, usaha nggak ada gitu. Itu yang menjadi concern tuh di situ. Tapi kalau Anda misalnya sudah berusaha tapi belum juga mencapai apa, sesuai dengan suami, itu nggak masalah gitu. Suami pasti akan mengerti gitu kan. Dia akan melihat istrinya sudah berusaha gitu. Sama dengan istri yang mengerti sama suaminya. Misal suami sudah berusaha, dia berusaha untuk mencari uang gitu kan. Nah, kalau nggak dapat uangnya, masa suaminya mau dilempari piring gitu kalau guys, ya kan? Suaminya mau berusaha gitu dengan cara dia, entah dia usaha apa, atau ada yang dia tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, misalnya kayak sekarang nih, contoh saya, istri saya nggak ngerti tuh apa trading saham, apa itu investor, apa itu ibaratnya bidang usaha baru yang tidak dimengerti oleh banyak orang gitu. Dan saya ini butuh mengerti bertahun-tahun gitu kan. Nah, istri yang baik itu mengerti itu, dia harus tahu kalau suaminya itu mengerjakan sesuatu, mencari uang, dan dia tidak paham akan hal itu, diserahkan sama ahlinya, itu suaminya gitu. Sama misalnya kayak istri saya, dia jualan misalnya gitu kan. Nah, saya nggak paham itu, saya tidak menentang, karena dia lebih tahu, ya kita biarkan gitu kan. Karena itu bidang dia paham itu. Suami punya bidang kalian, istri punya bidang kalian, saling dukung gitu. Nah, kalau belum ada hasil ya jangan lempar piring gitu kan. Yang penting kan, jadi yang penting adalah suami istri punya kemauan dan mau berusaha. Hasil itu Allah lagi yang ngatur gitu. Yang parahnya adalah suami tidak mau bekerja, tidak mau usaha, ya kan?
itu masih wajar. Istri komplain misalnya gitu kan, istri protes, kritik masih wajar gitu. Tapi Anda bayangkan suami Anda sudah tunggang langgang, dia mau udah keluar rumah, tiba-tiba belum dapat hasilnya gitu kan. Lalu apa layak Anda lempari piring? Atau Anda komplain semacam? Itu bukan istri yang baik namanya. Yang tidak menghargai usaha suami, ya kan? Sama kayak misalnya anak Anda ke sekolah belajar gitu kan. Kalau perkara dia belum lulus, ya masa kita mau marahin dia gitu kan? Kan dia udah berusaha guys, udah belajar mati-matian gitu kan. Yang kita marahin adalah anak yang tidak mau belajar, ya kan, sekolah malas-malasan, lalu nggak lulus gitu. Atau bahkan nggak usah lah, dia lulus pun kalau nggak belajar kita marahin, kita nasihatin. Jadi intinya adalah pada proses itu, bukan pada hasil gitu. Gitu loh. Sama kayak Allah juga begitu kan. Allah tuh dia mau melihat usaha hambanya, bukan hasilnya. Jadi kalau di mata Allah, suami itu mau bekerja keluar rumah, mau dia mencari nafkah, perkara nggak dapat itu Allah sudah ganjar dengan pahala gitu guys. Nah istri yang harus paham ini, dia harus mengerti itu. Belum ada hasilnya dek, penting suaminya berusaha dan mau bergerak gitu kan, mau dan niat mau melakukan, ada niat dan kemauan. Istrinya harus menghargai prosesnya itu loh guys yang dihargai. Hasilnya itu kan Allah tentukan. Sama kayak misalnya suami juga kalau nengok istrinya udah berusaha nih, dia sudah olahraga, udah diet gitu kan, udah luluran dengan yang bahan yang tergantung kemampuan ekonomi suami lah. Suaminya itu harus bijak. Kalau dia punya rezeki lebih, dia pengen istrinya memakai yang sedikit di salon ini oke gitu. Itu kan tergantung kesepakatan dua belah pihak. Tapi kalau memang ekonomi lagi belum bagus atau suaminya dia perlu alokasi lain, misalnya suaminya pengen bantu fakir miskin, atau suaminya pengen apalah gitu kan, atau pengen nambah modal lagi, ya istrinya harus gunakan yang ada, sumber daya yang ada gitu. Jangan banyak ngeluh gitu kan, misalnya nggak ada modal gitu, ya kreatif dong gitu kan, kreatif gitu, kreatif, lakukan yang bisa Anda lakukan gitu. Anda perlu olahraga, Anda bisa minum jamu yang murah, atau Anda luluran dengan bahan yang yang ada di alam ini gitu kan. Di pekan rumah Anda bisa tanam tomat untuk luluran atau bengkoang segala macam gitu kan nggak mesti beli gitu guys. Harus kreatif intinya. Ada kemauan, ada usaha dan kreatif gitu. Sama kayak suami juga ya. Suami juga kalau nggak ada modal, ya dia harus kreatif juga gitu. Jangan dengan alasan saya nggak ada modal deh, bang cari uang dong bang, kita butuh uang nih bang, dek abang ada modal gitu. Kan nggak bisa begitu. Itu kan suami yang baik. Suami yang baik itu harus kreatif. Dia akan keluar rumah kalau nggak ada modal ya. Kalau ada modal lain cerita. Dia akan mencari. Dia kan namanya tanpa modal bisa mendapatkan uang itu kan, dengan kerja sama orang misalnya, atau bantu orang, atau apapun itu yang halal gitu. Nah, beda kalau suami tidak punya modal misalnya. Jadi intinya adalah semua itu adalah jangan dikit-dikit tuh modal. Jangan jadikan modal tuh excuse atau faktor yang membuat Anda tuh ngeles gitu, membuat Anda tuh malah menghilangkan niat, kemauan dan usaha serta doa, karena itu yang penting sebenarnya. Jadi jangan sampai argumentasi dikit-dikit modal itu menghilangkan kreativitas Anda, menghilangkan kemauan Anda dan usaha Anda gitu. Karena nggak semuanya tuh harus pakai modal. Yang faktor penting itu adalah kemauan, ya kan, usaha dan doa. Nggak ada modal nggak masalah gitu. Tapi kalau modal nggak ada kemauan, nggak ada usaha, modal ini nggak bisa guys. Ini sekali lagi modal ini hanya faktor X, bukan faktor utama gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini gitu kan. Kemudian Bung Oppo baru paham ya. Jadi berusaha berpikir wawasan itu luas gitu kan. Jangan seperti kata dalam tempurung, Anda hanya dikit-dikit modal gitu kan. Ya nggak berpikir kreatif gitu. Kreatiflah sedikit gitu kan. Kita manusia diciptakan Allah tuh dengan sempurna gitu. Kita punya dua tangan, kita punya otak untuk berpikir, kita punya kekuatan gitu kan, kita punya dua mata, dua telinga gitu kan, kita juga punya akal lah ibaratnya, dan juga hati gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, udah hujan ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.